Gini, saya kasih tahu ya, di dalam tadi Al-Baqarah berapa berbicara tentang kesabaran? Ayat 155, 156. 155. 155 ya? Dan 156. Coba cek 155 apa isinya? Saya tadi mendengar di ayat 155 itu sebarkanlah berita baik. Ya, kepada orang yang sabar. Ya. Ini kuncinya ini sebetulnya dari Allah. Kunci dari Allah itu gini. Apa? Ya. Kalau kita mau bersabar, berarti yang masuk ke otak itu harus selalu informasinya baik. Itu basicnya. Sebab apa? Kamu tidak sabar itu kalau informasinya pasti negatif. Tuh. Misalkan kamu dijanjiin bayar utang, dijanjiin ada yang bayar utang. Oke, saya bayar misalkan minggu depan. Berarti kan positif tuh. Oke, berarti kan masuk ke otak Anda positif ya? Ya. Minggu depan dia mau bayarnya. Positif nggak itu? Positif. Positif. Ketika minggu depan dia tidak membayar, masuk ke informasi apa? Jadi apa? Jadi negatif. Negatif. Biasanya kalau informasinya negatif, orang nggak bisa sabar. Ya, jadi tidak? Betul. Ini makanya pesan di dalam Al-Quran, sebarkanlah berita baik. Nah, sekarang berita baik itu apa harus datang dari luar atau kita yang menciptakan? Bagusnya kita yang menciptakan. Yes. Orang Islam itu sebetulnya dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciptakanlah berita-berita baik. Supaya apa? Supaya pikiran kita positif dan kita menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Itu apa ya? Itu untuk menjadi orang sabar itu ada cara berpikirnya yang dipandu oleh Al-Quran. Bisa dipahami ya? Sekarang, pernah nggak Anda menerima sesuatu yang buruk menimpa diri Anda? Pernah tidak? Pernah. Apa reaksi spontan yang Anda dapatkan? Positif atau negatif? Negatif. Waktu spontan pasti negatif. Pasti negatif. Satu spontan. Tapi selanjutnya? Akhirnya mah sabar, jadinya bisa menerima dengan positif lah, Pak. Nah gini, akhirnya menjadi sabar, bisa menerima dengan positif. Artinya apa? Anda yang terima negatif itu harus dibalikan oleh otak Anda, hati Anda menjadi sesuatu yang positif. Bagaimana caranya membalikan yang negatif menjadi sesuatu yang positif? Kembali dengan cepat, refleks. Cari apa ya, Pak? Hal baik dari sisi negatifnya. Jadi jangan cuma ngambil sisi negatifnya dari masalah yang jadi, gitu, yang terjadi gitu. Oke. Cara cepatnya, saya kasih cara cepatnya. Ketika Anda menerima sesuatu yang negatif, Anda pengen cepat itu menjadi sesuatu yang positif. Caranya adalah berprasangka baik kepada Allah. Selesai? Apa gitu? Ketika berprasangka baik kepada Allah, apa yang otak Anda terima? Ada feedback nggak? Kita ada terima sesuatu yang negatif kepada diri kita. Lalu kita berprasangka baik kepada Allah. Saya yakin ini adalah yang terbaik untuk saya dari Allah. Maka feedback yang Anda dapat ketika Anda berprasangka baik kepada Allah apa? Mungkin pas kita dapat masalah itu, kalau kita mikirnya kayak gitu, berarti kita ngerasa apakah diri kita amal ibadahnya kurang, ataukah kita bentuk kebaikannya masih kurang, sehingga Allah memberikan masalah buat kita kayak gini. Oke, itu analisis berikutnya. Tapi supaya cepat Anda, ketika Anda menerima keburukan, Anda langsung berprasangka baik kepada Allah, dan apa yang dijanjikan oleh Allah ketika orang berprasangka baik kepada Allah. Ada nggak dijanjikan oleh ketika berprasangka baik kepada Allah, maka kamu akan terima apa? Nikmat, Pak. Ingat, dalam Al-Isra ayat 7 bahwa segala yang kita lakukan baik, maka kita akan mendapatkan feedback yang baik. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan dari Allah itu. Itu langsung otomatis gitu cara berpikirnya. Sehingga Anda tidak akan perlu menganalisis banyak dan sebagainya, tapi hati tenang dulu, setelah itu baru analisis. Cara berpikirnya begitu. Jadi ketika menyusul sesuatu yang buruk kepada Anda, persangkakan kepada Allah, ya Allah ini pasti yang terbaik darimu untukku, dan Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Setelah itu baru analisis. Jadi harus tenang dulu. Maka disitulah muncul ada orang-orang yang sabar, jiwa-jiwa yang tenang, tidak responnya terlalu reaktif dan sebagainya.
Begitu cara berpikirnya Pak ini membuktikan. Itu dari Al-Baqarah berapa tadi? Ayat 155. 155. Coba cek Al-Baqarah 155 itu siapa yang orang sabar itu? Yang tadi dia selalu menciptakan berita-berita baik, juga dia selalu menerima segala sesuatu itu menjadi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti lahir jiwa-jiwa yang benar. Terima kasih harapannya. Ya, Pak. Silakan kembali.